Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absensinya, jangan lupa mengisi link di bawah ini dengan menuliskan nama dan juga nomor absen. Jangan lupa kalau sudah selesai dikirim ya. Ibu tunggu. Sebelum masuk materi, mari kita menyanyi terlebih dahulu agar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Pastinya semakin semangat ya. Maka dari itu, untuk menambah wawasan kita tentang ilmu pengetahuan, mari kita perbanyak membaca buku, baik buku materi pembelajaran maupun buku non-pembelajaran. Untuk itu, Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk membaca buku yang kalian sukai. Setelah itu, silahkan anak-anak jawab pertanyaan Ibu dengan cara menuliskannya di selembar kertas, lalu dikirim di grup. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak berdasarkan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Karena itu, Indonesia dipengaruhi oleh dua angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Batas geografi negara Indonesia di sebelah utara yaitu Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Secara geografis, Indonesia terletak di benua Asia yang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, sehingga terjadi interaksi dalam bidang perdagangan dan terjadi interaksi dalam bidang sosial dan budaya, sehingga pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia. Letak geografis Indonesia meliputi perairan, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit, perbukitan, serta gunung. Terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Pulau Jawa
merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda terbentuk dari aktivitas vulkanik, deretan gunung-gunung berapi yang membentuk jajaran terbentang dari timur hingga barat. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Pulau Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan kayu besar. Di bagian selatan terdiri atas dataran rendah, di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus, di bagian timur terdapat hutan primer dan sekunder, sedangkan di bagian barat terdiri dari rawa banjir dan rawa pasang surut. Pulau Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memiliki sungai yang terjal dan pendek karena dibatasi oleh bukit. Terdapat juga palung laut seperti Selat Makassar. Di Sulawesi terdapat 41 gunung, sebagian besar merupakan daerah vulkanik. Pulau Papua terletak di utara Australia dan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan pulau terbesar kedua setelah Greenland. Sebagian besar berupa hutan belantara dan merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah yang curam, dan menjadi puncak yang tertinggi yaitu Jaya Wijaya. Yang terakhir yakni Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografisnya berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik dan gugusan yang sempit. Pulau yang dominan permukaan berbukit dan bergunung diapit daratan tinggi dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah maupun pertanian kering. Dampak positif: mendapat pengaruh kebudayaan, peradaban dunia, dan berada di persilangan kegiatan perekonomian dunia. Kaya akan sumber daya alam. Dampak positifnya yaitu rawan mengalami bencana alam serta banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. Maka dari itu, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan materi yang telah Ibu sampaikan dalam PowerPoint yang telah Ibu paparkan. Lalu silakan dikerjakan tugasnya, yaitu membuat clipping gambar tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dari letak geografis Indonesia. Lalu setelah selesai, tulis hasil diskusi kalian dalam sebuah laporan, lalu dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Apa dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya yaitu salah satunya keberagaman akan sumber daya manusia, keberagaman budaya, dan juga keberagaman sumber daya alam. Dan salah satu dampak negatifnya adalah tidak meratanya pembangunan yang ada di lingkungan kita. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami tentang materi kita pada pagi hari ini? Jika anak-anak masih ada yang belum paham, boleh bertanya kepada Ibu. Tugas mandiri, silahkan anak-anak mengidentifikasi letak geografis yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Jika mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada kedua orang tua, kakak, ataupun saudara. Marilah pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.